tujuan kita sering manakiban, khotaman, tawasulan dan lain sebagainya. Kalau ruh kita sudah dikenal Bapak Ibu, begitu kontrakan kita habis, sudah kita langsung dijemput oleh mereka. Alhamdulillah, nggak akan tersesat jalannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lupa sebutkan Bapak Tanbah yang sama-sama kita hormati, yang mana pada pagi hari ini di tempat beliau ini ya akan diletakkan batu pertama dalam rangka pembangunan musola yang akan dijadikan sebagai madrasah plus raudhah TKN Suryalaya Sirna Rasa. Semoga Allah menambahkan ya seperti namanya Tanbah ya, Bapak Tanbah senantiasa bertambah barokahnya, barokah rezekinya, barokah usahanya, barokah keluarganya, barokah semuanya, segalanya, selamanya. Karomah agung bangsa Abaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah acara manakib ini akan dilanjutkan dengan beberapa sambutan dan juga peletakan batu pertama. Jadi saya menyampaikan khidmat ilmiah tidak panjang lebar, sedikit saja Bapak Ibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah kita diperintah untuk bertakwa, kita diperintah untuk bermuhasabah. Bermuhasabah ini melihat ke belakang. Dari mana kita berasal, untuk apa? Supaya kita tahu tempat tujuan kita. Kalau kita tahu dari mana asal kita, maka dalam perjalanan ini kita bisa menentukan tujuan kita ini apa. Tujuan kita ini kemana? Maka mari kita bermuhasabah Bapak Ibu ya. Tujuan daripada diciptakannya manusia sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu ya, banyak manusia ya, khususnya umat Islam, untuk beribadah itu sangat berat. Coba lihat masjid atau musola kita, subuhnya rame apa sepi Pak? Ya, ini apa masalahnya gitu ya? Ya. Ketika datang Ramadan juga begitu, puasa yang rame yang puasa apa yang tidak puasa. Ya. Padahal tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa? Harusnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau melihat ini, bermuhasabah, kalau kita mau melihat ke belakang, dulu kita itu asalnya dari mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, sungguh manusia itu makhluk yang termulia, sebaik-baiknya makhluk, asraful makhlukat. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang disebut sebagai sebaik-baik makhluk itu dikembalikan ke derajat yang paling rendah. Dulu kita Bapak Ibu ya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah di dalam kitabnya Sirrul Asrar menjelaskan bagaimana asal muasal kita dulunya. Jangan dianggap ya di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan nyawa. Nyawa itu ya hanya itu saja, bukan.
Ruh yang ada dalam diri kita ini ada 4 lapisannya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gara-gara umat Islam tidak belajar tentang ruh, maka umat Islam menganggap enteng. Dianggapnya ruh itu ya nyawa, nyawa itu ya ruh. Padahal nyawa itu salah satu lapisan ruh yang menempel di kulit kita, bulu kita, menyatu dengan daging, itu namanya ruh jismani. Itu baru lapisan pertama, Bapak Ibu. Kemudian lapisan yang berikutnya yang disebut dengan ruh sultani. Lalu lapisan yang berikutnya yang disebut dengan ruh ruhani. Lalu yang paling tinggi, Bapak Ibu, inilah sumber asli ruh kita yang asli, yang disebut dengan ruh qudsi. Hafal Bapak Ibu ya? Ruh jismani, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh qudsi. Orang bilang ruh kudus. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ruh kudus itu seolah-olah yang ada di mana, Pak? Ruh qudsi, ruh kudus itu ruh qudsi, ruh yang masih asli, Bapak Ibu. Itu dulu yang pertama diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Pertama Allah menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itulah diciptakan semua ruh qudsi kita ini. Ini cikal bakal ruh yang masih asli nih. Makanya ruh qudsi kita itu, Bapak Ibu, senantiasa bersama Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ke dalam dirinya ruh dariku. Ruh dari mana, Pak? Dari Allah. Yang meniup siapa, Bapak Ibu? Allah. Berarti di dalam ruh kita ini sebenarnya ini ada ruh qudsi. Kalau ruh qudsi kita ini, Bapak Ibu ya, ini senantiasa merasa nyaman bersama Allah, senantiasa senang bersama Allah. Dulu sebelum ruh kita diturunkan ke dalam rahim, Bapak Ibu ya, ruh kita ini bersama-sama Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Ruh kita nyaman bersama Allah. Bahkan di sana diabadikan oleh Allah tentang percakapan ruh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Itu salah satu percakapan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukankah aku ini Rob kalian? Ruh kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Itu ruh qudsi kita itu. Bisa bercakap langsung dengan Allah tanpa wasilah, tanpa perantara. Kita bersama Allah senantiasa senang, nyaman, bahagia bersama Allah. Setelah ruh kita dimasukkan ke dalam rahim, Bapak Ibu, masuk ke dalam jasad kita di rahim ibu selama 9 bulan 10 hari rata-rata, Bapak Ibu ya. Setelah itu lahirlah ke dunia, hidup kita di dunia. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ruh qudsi kita terjebak di dalam alam jasad, terjebak di dalam alam raga. Belum lagi terkontaminasi dengan makanan minuman yang syubhat. Barangkali orang tua kita makan minum yang syubhat, apalagi yang haram, Bapak Ibu ya. Belum lagi apa yang kita makan sendiri, sehingga ruh kita ini semakin terjebak, semakin termacet, dia tidak bisa kembali kepada Allah, terjebak. Beda dengan ruhnya para nabi. Kalau para nabi dan para rasul, begitu ruhnya lahir ke dunia ini, ruh qudsnya bisa langsung kembali kepada Allah. Kenapa? Karena para nabi dijamin maksum, dijaga kesuciannya. Sehingga ruh qudsnya nabi itu meskipun badannya ada di bumi, tapi ruh qudsnya selalu bersama Allah. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau Kanjeng Nabi sholat tahajud semalaman sampai kakinya bengkak. Kalau Bapak-bapak bengkak karena apa, Pak? Asam urat.
Tuh, nyaman beribadah kepada Allah. Meskipun raganya di bumi, tapi ruh kutsinya sudah pulang, sudah kembali kepada